Halo nih Mas Bro, apa kabar? Semoga sehat selalu ya, amin. Amin. Oke, konten kali ini Mang Udok mau bahas headset gaming yang katanya punya harga cukup ramah. Bisa cocok buat kalian yang sedang nyari headset gaming di bawah 1 jutaan. Nah, kebetulan ada sampel terbaru nih. Cooler Master CH331. Nah, pertanyaannya, worth it nggak buat dipertimbangin? Penasaran? Pantengin terus videonya, oke? Selamat datang di channel Murdacruise. Oke bro, headset gaming Cooler Master CH331 ini mungkin udah cukup lama dirilis, sekitar pertengahan tahun 2022. Jadi nggak baru banget lah. Terus harganya itu sekitar 549 ribuan. Pas Mang Udok cek di official store CM lewat Tokped. Angka segitu sih bisa terhitung ramah. Cuma kalau yang termurah enggak. Terus harga segitu saingannya juga banyak. Malah seri MH650 juga enggak jauh banget harganya dibanding CH331. Nah, ini bisa jadi pertanyaan. Apa sih yang bisa bikin pede CH331 dibanding kompetitor? Overall desain impresinya bisa sangat baik. Headset ini gak terlalu berat banget. Bobotnya cuma sekitar 371 gram kalau dihitung sama kabel. Bukan yang teringan sih, tapi dipakai berlama-lama entah main game atau dengerin musik masih nyaman. Nah, selain bikin betah berlama-lama saat make headset ini, alasan lainnya itu materi yang dipakai. Kalau materi headband sih masih plastik sama baja ringan. Cuma yang bikin pede itu materi ear cushion yang terbuat dari PU leather. Jahitannya rapih, lembut, sama bikin nyaman. Bagian ear cup-nya juga ada bantalan dan cukup tebal. Bisa pas di telinga sama cukup terisolasi. Jadi user bisa fokus dengar suara langsung dari headset. Nah, pas lepas pasang headset juga nggak ribet. Terus disimpan sementara di pundak juga nggak terlalu berat. Yang agak riskan mungkin ada bagian kabel yang muncul keluar di bagian headband. Takut ketarik itu dan bisa putus. Jadi user harus hati-hati aja pas nyabut headset. Kalau mic posisinya itu bisa dilepas pasang. Masangnya pun cukup gampang. Cuma kalian harus perhatiin aja posisi interface-nya. Bagian mic juga bisa fleksibel buat diatur. Terus ini nggak gampang lepas. Nah, kalau kabel ini panjang banget sekitar 2,2 meter. Bisa bikin leluasa buat gerak. Terus kabelnya udah pakai sleeve warna hitam. Nggak tebal banget, tapi terlihat kokoh sama estetika juga cukup menarik. Nah, versi kabelnya tetap nggak bisa dilepas sama sekali. Terus fitur RGB ada di bagian luar ear cup. Sayang aja, lightingnya nggak bisa diatur bro. Jadi user harus puas sama opsi default aja. Tapi sebenarnya estetika masih cukup menarik sih, daripada nggak ada sama sekali. Gimana menurut kalian? Nah, di bagian kabel itu ada pengontrol buat ngatur headset. Kayak tombol volume, terus mute mic sama audio. Dan opsi lainnya itu ada pengontrol buat nyalain RGB atau off. Simple sih, nggak ada tambahan tombol ekstra. Tapi fungsinya udah mencakup semua kebutuhan dasar user buat gaming atau hiburan. Nah, catatan penting nih bagian interface. Headset ini pakai USB-A yang mungkin kompatibilitasnya agak terbatas. Kalian nggak bisa sembarangan pakai headset ini ke semua perangkat. Cuma yang ada port USB aja, seperti buat PC atau konsol modern. Kalau dipakai ke HP kayaknya nggak bisa bro. Atau kalian bisa beli converter terpisah, kayak USB to jack audio. Lebih ribet sih. Tapi biasanya interface USB punya kualitas audio lebih baik dibanding standar jack 3,5 mm. Meskipun nanti kita buktiin lah lewat tes performa, yes. By the way, buat spek harga ramah bukan berarti ada banyak pengorbanan buat urusan spesifikasi. Malah lihat dari spek, headset ini bisa cukup ngejanjiin. Contoh, driver headphone diameternya cukup besar, nyampe 50 mm. Bisa bikin kualitas suara lebih oke. Cuma kalau headphone impedance mungkin agak di bawah rata-rata dengan nilai 16 ohms. Padahal rata-rata headphone angka segitu sih biasanya punya nilai 32 ohms. By the way, sensitivitas headphone itu dari 3 dB nyampe max 103 dB. Bisa keras banget loh kalau volume di setting maksimum. Jadi hati-hati aja. Cuma max volume headset ini bisa sangat baik.
khususnya buat mereka yang pengen puas dengerin audio di perangkat lewat headset. Kalau mikrofon, fiturnya udah omnidirectional yang lebih sensitif dengan suara sekitar dibanding unidirectional. Dan sayangnya CM nggak ngasih fitur penyaring suara seperti noise cancelling. Kalau ada kan bisa jadi nilai plus lainnya tuh. Fitur audionya udah dukung Virtual Sound 7.1, terus ini bisa diaktifin lewat software Master Plus. Cukup menarik lah di harga 500 ribuan, meskipun bukan real 7.1 sih. By the way, kalian bisa juga atur audio kayak bass, treble, sama pengaturan lainnya lewat Master Plus. Terus ada pengaturan cepat audio buat situasi tertentu. Sayang aja opsinya agak terbatas. Gimana dengan performa saat dipakai dalam situasi umum kayak main game atau nonton video? Jujur aja, CH331 menurut Mang Udok pribadi nih, lebih cocok buat main game. Real time audionya itu lebih berasa bro. Suara background kayak tembakan atau langkah kaki sekitar, misal saat nyoba game CS2, beneran kedengeran jelas. Aktifin Virtual Sound 7.1 juga bisa berasa perbedaannya. Cuma bassnya itu mungkin gak dalam banget. Masih terhitung biasa sih kalau menurut Mang Udok pribadi. Nah, ini Mang Udok ngetes audio sambil main game. Suaranya itu suara background tembakan cukup jelas kedengaran, jadi oh iya ya musuh. Nah, suara itu beneran terasa. Nah, yang agak beda itu pas nonton video. Kayak ada yang kurang. Kualitas audionya itu nggak terlalu berasa dibanding pas main game. Halo nih Mas Bro, apa kabar? Semoga sehat selalu ya, amin. Amin. Oke, konten kali ini Mang Udok mau bahas mouse gaming dari Cooler Master. Tahu dong, yang populer itu ada di seri MM711. Kalau mic justru lebih baik. Suaranya jelas, nggak terlalu banyak noise saat bicara. Cuma perhatiin aja posisi mic-nya ya. Kadang kalau ngatur mic posisi langsung ke arah mulut itu bisa lebih baik. Cuma noise-nya kadang suka muncul, tapi nggak terlalu ngeganggu sama sekali sih. Oke bro, ini suara Mang Udok saat ngetes mic-nya Cooler Master CH331. Nah, gimana menurut kalian? Jelas atau enggak? So, is it worth it nggak? Cooler Master CH331 menurut Mang Udok pribadi masih bisa jadi rekomendasi headset gaming ramah anggaran di angka 500 ribuan. Kualitas audio bikin pede, mic bawaan juga jelas buat situasi yang butuh komunikasi intensif, kayak main game online misal. Materi earcup juga bisa bikin betah berlama-lama pakai headset ini. Nyaman dan gak berat. Sayang aja, kompatibilitas agak terbatas bro. Interface USB-A mungkin nggak bisa dipakai di semua perangkat. Fitur RGB juga agak terbatas. Cuma kalau overall estetika sih masih terhitung positif. Nah, gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar ya. Jadi itu dia ulasan singkat tentang headset gaming CH331 dari Cooler Master. Gak semua sih diungkap, tapi semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya.